Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faris dari Program Pendidikan Agama Islam di STIT PGRI Pasuruan. Di kesempatan ini saya akan membahas sebuah ilmu yang berjudul Pendidikan Islam pada zaman Kekhalifahan di Spanyol. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yakni yang pertama, pengaruh Islam di Spanyol. Di Spanyol diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid pada tahun 705 sampai 715 Masehi. Khalifah Al-Walid ini adalah seorang khalifah yang berasal dari dinasti Umayyah II yang berpusat di Damaskus. Dari dinasti Umayyah II ini juga ada 3 nama yang sangat berperan penting dan berjasa dalam penaklukan Islam di Spanyol. Siapa saja nama itu? Yakni yang pertama Taurif bin Malik, kemudian yang kedua Taurik bin Ziyad, kemudian yang ketiga Musa bin Nusar. Dari 3 nama ini yang sangat dikenal pada zaman itu adalah Taurik bin Ziyad. Karena apa? Karena Taurik bin Ziyad ini berhasil menaklukkan kota-kota penting di Spanyol seperti kota Cordova, kota Granada, dan kota Toledo. Dari penaklukan 3 kota ini, maka Taurik bin Ziyad ini menjadi orang yang paling dikenal pada zaman itu. Dari sepanjang sejarah umat Islam di Spanyol, ini dapat kita bedakan menjadi 6 periode. Yang mana periode pertama itu terjadi pada tahun 711 Masehi sampai 755 Masehi. Kemudian periode yang kedua yakni terjadi pada tahun 755 Masehi sampai 912 Masehi. Kemudian periode yang ketiga yakni terjadi pada tahun 912 Masehi sampai 1013 Masehi. Yang mana pada periode ketiga ini umat Islam mengalami zaman keemasan. Masyarakat di Spanyol itu menikmati kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian pada periode keempat ini terjadi pada tahun 1013 Masehi sampai 1086 Masehi. Kemudian periode yang kelima ini terjadi pada tahun 1086 Masehi sampai 1248 Masehi. Kemudian periode yang keenam ini terjadi pada tahun 1248 Masehi sampai 1492 Masehi. Kemudian kita akan membahas perkembangan pendidikan Islam di Spanyol. Perkembangan pendidikan Islam di Spanyol ini tidak terlepas dari 2 faktor, yakni yang pertama faktor internal, kemudian yang kedua faktor eksternal. Faktor internal di sini meliputi motivasi, nilai, dan doktrin Al-Quran dan Hadis yang mana menjadi pendorong utama dalam memajukan pendidikan Islam di Spanyol. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal di sini meliputi yang pertama faktor kekuasaan, kemudian yang kedua faktor akademis, kemudian yang ketiga faktor kompetisi positif yang mana ditujukan untuk umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian yang keempat adalah faktor toleransi antar umat Islam dan non-Islam. Karena keterbatasan waktu yang sangat singkat, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan, baik dalam penyampaian materi yang terlalu cepat atau terlalu singkat, dan tidak bisa kalian pahami, bisa dibaca lagi di zaman kekhalifahan Islam di Spanyol gitu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.